Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Wiko Diva Fatihati dengan NPM 10050021046 dari Program Studi Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Memiliki Sikap Self-Love untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Idi Jahidi, SPD MSI. Pada artikel ilmiah ini, saya membagi 5 pokok bahasan, diantaranya adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, serta kesimpulan. Pada bagian abstrak, self-love atau mencintai diri sendiri merupakan suatu hal yang tidak bisa kita acuhkan begitu saja. Apalagi hal ini sedang marak sekali dibicarakan oleh kalangan remaja di media manapun. Oleh karena itu, saya tertarik membuat karya tulis dengan judul Pentingnya Memiliki Sikap Self-Love ini untuk mengenal lebih dalam lagi apa itu self-love, serta penulis maupun pembaca dapat mengetahui seberapa pentingnya mencintai diri sendiri. Tinjauan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dan diperoleh dengan metode tinjauan pustaka melalui literatur ilmiah seperti jurnal maupun textbook yang diakses melalui media digital internet. Kesimpulan yang penulis dapat dari karya tulis ini adalah bahwa sikap self-love penting adanya untuk dimiliki oleh semua manusia. Dengan sikap self-love akan banyak manfaat yang bisa seseorang dapatkan. Meskipun segelintir orang masih ada yang kurang memahami betapa pentingnya self-love. Saya memilih kata kunci self-love, sikap, dan mental health awareness untuk artikel ilmiah ini. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, mencintai merupakan kebutuhan mendasar manusia, baik mencintai diri sendiri maupun orang lain. Hanya saja biasanya kita lebih mudah untuk mencintai orang lain dibandingkan mencintai diri sendiri. Kurangnya kesadaran akan self-love tidaklah dianggap sepele. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus bunuh diri karena seseorang tidak dapat menerima kondisi dirinya sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, manusia belajar untuk memahami dirinya dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan tidak membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Pada bagian tinjauan pustaka, saya membagi 5 bagian. Yang pertama ada sikap. Perilaku yang terbentuk pada keseharian yang dimiliki manusia adalah sebuah bentuk sikap. Menurut Travers, Gagne, dan Carnbach tahun 1977, terdapat 3 komponen sikap, diantaranya adalah komponen kognitif, afektif, dan konatif. Selanjutnya ada konsep diri. Pengetahuan seseorang terhadap dirinya yang tersalurkan melalui interaksi sosial dengan orang lain disebut konsep diri. Menurut D. Brooks dalam Jalaluddin Rahmat 2015, persepsi tentang diri ini bisa bersifat psikologis, sosial, dan fisis. Selanjutnya, kesehatan mental. Seseorang yang kesehatan mentalnya terjaga memiliki harmonisasi atau keserasian dalam sifatnya. Ia akan memperhatikan kehidupan dari berbagai aspek sampai memperhatikan bagaimana hubungan individu tersebut dengan orang lain. Jika aspek tersebut belum terpenuhi, maka seseorang bisa saja mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut data Riskesdas 2007, angka rata-rata nasional gangguan mental emosional seperti cemas dan depresi pada penduduk usia 15 tahun adalah 11,6% atau sekitar 19 juta penduduk. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata sebesar 0,46% atau sekitar 1 juta penduduk. Selanjutnya self-love. Menurut psikolog Deborah Hosasa CD, self-love adalah keadaan apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dalam tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, serta spiritual kita, tindakan yang membuat kita dewasa. Dilansir dari Psychology Today 2012. Selanjutnya kesadaran akan kesehatan mental. Frank L. K. dalam Notos Sudirjo dan Latipun 2005 merumuskan bahwa orang yang berkembang dan matang dalam hidupnya memiliki kesadaran akan kesehatan mentalnya. Mental health awareness merupakan bentuk kesadaran kita akan kesehatan mental diri kita maupun orang lain. Pada bagian pembahasan, saya membagi 3 bagian. Yang pertama, sikap percaya diri. Keinginan dan kekuatan dalam meraih apa yang diinginkan harus dimiliki oleh setiap orang agar seseorang tersebut dapat berkembang. Manusia tidak akan bisa berkembang tanpa adanya kepercayaan pada dirinya.
Seseorang yang telah berhasil memahami dirinya atau mengetahui konsep diri, lalu dapat menerima dirinya akan bisa memiliki rasa kepercayaan diri. Selanjutnya, pentingnya self-love. Memiliki sikap self-love dapat mengurangi resiko dari isu kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan perfeksionis. Selain itu juga dapat meningkatkan optimisme dan dapat membantu mengurangi stres, terutama ketika berhadapan dengan berbagai tantangan hidup. Dan yang terakhir, cara memulai mencintai diri sendiri. Untuk memulai mencintai diri sendiri, ada banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti menjadi diri sendiri, menerima diri kita sendiri, tidak membiarkan orang lain mengecilkan kita, berani terbuka dan meminta tolong, percaya diri, serta bersyukur akan hal yang dimiliki. Setelah penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan, yang pertama, self-love adalah mencintai diri sendiri dengan melibatkan aspek menyadari diri sendiri, menghargai diri sendiri, percaya diri, dan peduli pada diri sendiri. Poin kedua, mencintai diri sendiri sama pentingnya dengan mencintai orang lain. Poin ketiga, berlatih self-love dapat mengurangi resiko dari isu kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan perfeksionis. Sekian presentasi dari apa yang telah saya sampaikan, semoga ilmunya bisa kita dapat dan bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.